Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Mas Bas Project. Kali ini saya akan memberikan tips tutorial sederhana bagaimana cara menggunakan alat ini. Jadi di depan saya sudah ada multimeter atau bisa disebut juga avometer atau multitester. Jadi apa sih multimeter itu atau avometer? Multimeter atau avometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur ampere, voltase, dan resistansi atau hambatan. Jadi di sini saya punya multimeter merek Sanwa. Di sini tertulis Sanwa multitester. Sanwa multitester YX360 TRF. Jadi kita lihat di sini. Pertama, sini ada dua probe warna merah dan hitam. Ini ada selektor. Jadi ini adalah potensio untuk mengatur posisi jarum atau mengkalibrasi sebelum melakukan pengukuran hambatan. Jadi buat teman-teman yang masih awam, yang masih pemula seperti saya, yang belum bisa menggunakan alat ini, di sini saya akan membagikan tipsnya. Yang pertama kita lihat di sini di tampilan ini. Tampilan ini ada angka dan ada simbol. Di sini tertulis DCV. DCV ini artinya DC volt. Nah, di sini ada rentang angkanya dan di sini juga tertulis ACV. ACV artinya AC volt. AC volt atau kepanjangan penuhnya itu alternating current voltase, dan ini direct current voltase. Dan di sini ada simbol ohm dan di sini ada rentang angkanya. Di sini sebelah kiri bawah ada tulisan DC ampere, DCA atau DC ampere. Jadi keempat simbol ini atau huruf ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kalau semisal kita mengukur arus AC, kita arahkan selektor ini ke AC, baru kita ukur menggunakan probe. Sebelum mengukur kita harus tahu kira-kira rentang berapa arus yang akan kita ukur. Jadi kalau semisal belum tahu juga bisa dicoba, cuman tidak boleh terlalu lama, karena kesalahan dalam menggunakan alat ini akan berakibat fatal. Alatnya bisa rusak.
Jadi kita mulai dari AC volt. AC volt terlebih dahulu. Di sini ada angka 10, 50, 250 dan 750. Saya sudah menyiapkan ini contoh, ini ada arus AC dari PLN atau dari listrik rumah atau generator atau apapun yang sumbernya AC. Ini nanti kita coba ukur berapa kira-kira voltasenya. Kita siapkan probnya, kita pilih selektornya ini di rentang 50 dulu. Seandainya kita nggak tahu ini ukurannya berapa arusnya, kita pilih di 50. Nanti kita coba, kita baca berapa hasilnya. Ini kita colokkan. Kalau untuk AC karena dia bolak-balik, jadi bebas posisi probnya merah, hitamnya ini bolak-balik, dia nggak ada masalah. Coba kita ukur. Nah, kelihatan. Oke, seperti ini kita ukur. Nah, kalau hasilnya seperti itu, nah dia bergerak cepat, berarti nilai yang kita ukur ini jauh lebih besar dari selektor yang kita pilih. Oke, jadi kita harus memindah ke yang lebih tinggi. Kita coba pindah ke 250. Oke, 250. Sekarang kita coba untuk mengukur. Nah, di rentang 250 kita mendapatkan hasil. Kita perhatikan di sini yang kita perhatikan adalah angka 0 sampai 200. Nah, kalau selektor kita yang kita gunakan adalah 250, berarti kita yang harus kita perhatikan angka 0 sampai rentang 250. Jadi angka 0 di sini sampai 250. Itu selektor yang kita pilih, 250. Begitu juga kalau kita menggunakan selektor 50, otomatis yang kita lihat di sini adalah dari 0 sampai 50. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi untuk hasil pengukuran ini tadi kita ketemu di angka 250 kurang sedikit. Kita ketemu di angka 225. Pertengahan antara 200 sampai 250, berarti 225. Jadi voltase arus yang kita ukur ini adalah 225. Jadi seperti itu teman-teman. Tadi contoh untuk mengukur arus AC. Bagaimana kalau kita mengukur arus DC?
Caranya sama, tinggal kita rubah selektor ini ke DC seperti ini, lalu kita ukur arus yang mau kita ukur. Perbedaannya dengan yang AC adalah karena DC arus searah, prop yang kita gunakan ini nggak boleh tertukar, nggak boleh terbalik. Jadi merah harus plus dan hitam harus minus, karena kalau terbalik maka tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini contohnya, kita sekarang sudah punya baterai, coba kita ukur. Kita menggunakan selektor yang di angka 10, karena di sini tertulis di baterainya dia cuman 1,5 volt. Apakah benar voltase baterai ini 1,5 volt? Mari kita ukur. Ini baterainya tertulis di sini plus, di sini minus. Jadi yang merah kita taruh plus, yang hitam kita taruh minus, dan kita lihat hasilnya. Jadi sudah keluar hasilnya teman-teman, cuma nggak kelihatan. Nah seperti ini. Nah ini hasilnya. Kita lihat dari 0 sampai 10. Nah dia kurang lebih di angka 1,5. Jadi tulisan di sini benar, baterai ini voltasenya 1,5 volt. Kemudian kita lanjut ke hambatan atau resistansi. Nah di sini yang membedakan dengan pengukuran sebelumnya, sebelum mengukur hambatan kita diharuskan untuk mengkalibrasi terlebih dahulu jarum ininya, penunjuknya. Jadi cara mengkalibrasinya kita gabungkan seperti ini, prop merah dan prop hitam kita gabungkan. Nah maka dia harus berada di posisi 0. Kalau dia kelewatan seperti ini, maka kita putar potensio ini sampai posisi 0. Nah seperti ini. Jikalau dia posisinya kurang seperti ini, maka kita harus tambah sampai posisi 0. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ukur lagi. Nah, sampai posisi 0. Oke, sudah 0. Baru kita bisa langsung menggunakan untuk mengukur hambatan tersebut. Karena di sini tadi saya coba mencari contoh hambatan yang bisa saya ukur dan nggak dapat. Mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah, mempraktekkan sendiri cara mengukur hambatan ini. Untuk selektor ini hambatan tidak jauh berbeda dengan yang DC volt dan AC volt. Jikalau dengan kita taruh ke selektor X1 ini hambatan tersebut tidak terbaca, berarti kita harus menaikkan ke X10. Dan kalau X10 masih belum terbaca, kita naikkan lagi, dan terus seperti itu. Terus cara melihat jarumnya,
Kalau kita tadi melihat mengukur AC volt dan DC volt, jarum bergerak ke sini, ke kanan. Kalau untuk hambatan itu adalah kebalikannya. Jadi start nolnya itu dari nol ini, sebelah sini, sebelah kanan. Dia yang diukur dari kanan ke kiri. Kalau DC volt dan AC volt yang diukur dari kiri ke kanan. Misal jarum bergerak segini ke tengah. Kalau DC volt AC volt diukur angka yang ini, angka yang bawah. Sedangkan kalau hambatan nolnya dari sini, ini angka yang paling atas. Jadi jarum akan bergerak ke sini. Sampai mana dia berhenti, maka dari sini kita ukur, kita hitung. Misal dia berhenti di 30. Jadi kita ngitungnya dari sini, dari 0. 0 berarti 30 deh, bukan dari sini. Perbedaan antara hambatan dan DC volt dan AC volt. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, tutorial singkat cara menggunakan alat multitester. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, like, dan subscribe agar bisa membantu channel ini agar bisa berkembang. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Cukup sekian dari saya. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.